Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remy Rahmat. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Gita Yulinar, Nur Komalasari, dan Rina Syafitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Literasi dan Pendidikan Karakter untuk Meningkatkan Minat Baca dan Tulis. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga atau lingkungan. Selanjutnya, pengertian literasi. Literasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, literatus, yang berarti orang yang belajar. Selain itu, dalam bahasa Latin juga terdapat istilah litera, yang meliputi penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi yang menyertainya. Selanjutnya, macam-macam literasi, yaitu ada literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan, literasi sains, dan literasi finansial. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtuh dalam mengajarkan materi kepada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Karakteristik bahan ajar. Yang pertama, self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan untuk memenuhi karakter self-instructional. Yang kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand-alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, unsur peduli, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar, yaitu ada handout, buku, modul, buku ajar, lembar kerja siswa atau LKS, bahan anyaman cetak, dan buku teks. Komik sebagai bahan ajar berbasis literasi dan pendidikan karakter. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematik berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Pengembangan bahan ajar itu sendiri merupakan suatu usaha dalam penyusunan bahan ajar yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan akademis siswa. Komik adalah suatu bentuk sajian cerita dengan seri gambar yang lucu. Buku komik menyediakan cerita-ceritanya yang sederhana, mudah ditangkap dan dipahami isinya sehingga sangat digemari baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Karakteristik komik. Yang pertama, cara yang digunakan untuk menggambar karakter. Dalam pembuatan komik diperlukan adanya karakter. Karakter dalam komik adalah hal utama sebagai pendeskripsi dari sesuatu yang akan disajikan di dalam komik. Yang kedua, ekspresi wajah karakter. Di sini adalah saat dimana kita menentukan ekspresi dari perasaan sang karakter yang kita buat. Misalnya, ekspresi yang digambarkan saat tersenyum, sedih, marah, atau kaget. Penentuan ekspresi wajah sangat penting karena itu dapat membantu menegaskan apa yang disampaikan oleh karakter. Yang ketiga, garis gerak. Disinilah karakter yang kita gambar akan dapat terlihat hidup dalam imajinasi pembaca. Yang keempat, balon kata. Dalam setiap komik, gambar dan kata menjadi unsur utamanya, di mana keduanya saling mendeskripsikan satu sama lain. Di dalam kata inilah materi yang akan kita sampaikan
diletakkan sesuai dengan karakter yang berbicara, sehingga menunjukkan dialog antar tokoh. Yang kelima, latar, menunjukkan pada pembaca konteks materi yang disampaikan dalam komik. Yang keenam, panel. Panel dalam komik dapat dikatakan sebagai urutan dari setiap gambar atau materi dan untuk menjaga kelanjutan dari cerita yang sedang berlangsung. Kelebihan komik. Yang pertama, menggunakan bahasa sehari-hari sehingga siswa dapat dengan cepat memahami isi dari komik. Yang kedua, menggunakan gambar-gambar yang dapat memperjelas kata-kata dari cerita pada komik. Yang ketiga, menggunakan warna yang menarik dan terang sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk membaca komik. Yang keempat, cerita pada komik sangat erat dengan kejadian yang dialami siswa sehari-hari, sehingga mereka akan lebih paham dengan permasalahan yang mereka alami. Kekurangan komik. Komik sebagai media visual atau grafis tidak akan terlihat efektif jika digunakan kepada peserta didik yang tidak dapat belajar dengan media visual atau grafis. Karena pasti setiap peserta didik memiliki gaya masing-masing dalam belajar. Di sisi lain, komik yang berkembang saat ini kebanyakan komik yang mengedepankan aspek hiburan, di mana isi dari komik tersebut tidaklah sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saran. Pendidik dapat mengembangkan komik edukatifnya sendiri dan memasukkan cerita-cerita yang bermuatan pendidikan karakter atau materi yang sedang diajarkan. Jika tidak ingin membuat di toko buku, sekarang ini sudah banyak beredar komik-komik edukatif yang dapat membuat seseorang pendidik sehingga membuat peserta didik tidak bosan dengan bahan ajar yang itu-itu saja. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.